Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar podcast Cerita Kamis Malam. Malam ini saya akan menceritakan cerita dari salah satu email yang masuk. Perkenalkan, namaku Umi. Aku anak pertama dari 2 bersaudara, dan aku adalah salah satu lulusan universitas ternama di Bandung. Ini ceritaku dan keluargaku waktu liburan setelah wisuda. Waktu itu aku dan keluargaku sepakat menyewa villa di daerah Puncak. Tapi ternyata villa yang biasa kami sewa penuh. Mungkin karena memang saat itu liburan sekolah. Akhirnya kami menyewa villa yang tersisa kosong. Sesampainya di villa itu, kami langsung rebahan karena terlalu capek. Memang yang kami sewa saat ini lebih jauh dari villa yang biasa kami sewa. Villanya pun lebih kecil dengan 2 kamar dan 1 kamar mandi. Malam pertama di situ keadaan normal-normal saja, belum ada yang aneh. Mungkin karena kami terlalu bersemangat untuk liburan, kecuali adik perempuanku berumur 5 tahun yang bernama Mia, dan aku tidur dengannya waktu itu. Mia terlihat lebih pendiam dari yang biasanya. Mungkin karena suasana di villa yang sedikit menyeramkan dan sedikit gelap di halamannya. Karena sedikit lampu dan banyak pohon pula, membuat suasana lebih creepy. Tapi aku dan kedua orang tuaku tidak ambil pusing, karena yang penting kami bisa bersenang-senang seperti membuat barbecue, jalan-jalan, makan sepuasnya malam itu. Saat itu kami sangat berisik sekali, tertawa keras, bicara keras, setel musik keras. Tapi adikku menangis dan bilang ke mamaku, "Mama, ada yang marah. Mia takut." Mamaku langsung bilang, "Gak ada yang marah kok, Mia tidur aja kalau takut." Singkat cerita, malam berikutnya sangat berbanding terbalik dengan malam sebelumnya. Waktu itu jam 7 malam, hanya aku yang belum mandi karena keasikan main gadget. Setelah itu aku pun langsung mandi dengan menyetel musik keras-keras. Selang beberapa lama, ada yang seperti memanggilku samar-samar. Kakak, matiin musiknya. Nanti dia semakin marah." Aku pikir adikku, jadi aku biarkan saja. Lalu selang beberapa menit ada yang menggedor pintu dengan pelan. Aku langsung teriak, "Bentar, kakak masih mandi, Mia?" Karena aku pikir masih adikku yang memanggilku. Tidak berapa lama, gedoran pintu itu semakin kuat menjadi seperti gebrakan. Lantas aku kesal, langsung cepat-cepat memakai baju, mematikan musik, dan keluar dari kamar mandi dengan raut wajah yang marah. Aku pun langsung masuk kamar. Ternyata Mia tidak ada di kamar. Mungkin dia di kamar orang tuaku, dan aku langsung menuju kamar orang tuaku. Sesampainya di kamar orang tuaku, ternyata di sana juga kosong. Aku langsung sedikit merinding. Setelah menutup pintu kamar mereka, aku langsung mendengar gedoran keras dari dalam kamarku. Aku sedikit ragu untuk membukanya, tapi aku memberanikan diri untuk membukanya. Aku melihat ada asap putih di pojokan kamar yang lama-lama terbentuk samar-samar
seperti orang, tapi tinggi seatap rumah dan sangat besar serta berbulu lebat. Tapi yang terlihat jelas hanya matanya, sangat merah, besar seperti marah. Lalu aku kaget dan pingsan. Selang beberapa lama aku terbangun karena bau yang menyengat. Ternyata itu mamaku yang mendekatkan minyak telon ke hidungku. Ada papa serta adikku pula yang mengusap-usap kepalaku sambil berkata, "Ada apa, nak?" Aku pun menangis dan menceritakan pada mereka. Adikku langsung memeluk papaku sambil menangis, lalu menunjuk ke pojok kamar sembari berkata, "Papa, dia marah." Saat itu juga kami keluar dari villa itu dengan aku dan adikku yang masih menangis. Di perjalanan, mamaku bercerita pula. Ternyata dia juga mengalami hal aneh pada waktu malam pertama di situ. Katanya setelah kami bersenang-senang, mamaku kecapean dan langsung tidur. Di dalam tidur, dia bermimpi ada sosok yang sama persis dengan yang aku lihat sebelum pingsan. Dia bicara dalam bahasa Sunda, yang artinya, "Kalau cuma bikin kotor dan berisik saja, pergi. Gak tahu aturan anak zaman sekarang." mamaku berpikir mungkin cuma bunga tidur saja karena kelelahan. Tapi itu sangat jelas untuk sebuah mimpi. Mungkin itu karena salah kami juga yang terlalu berisik, bersenang-senang sampai lupa waktu, dan karena terlalu lelah, kami bersih-bersih hanya seadanya, gak sampai benar-benar bersih. Saran untuk kalian dimanapun itu, jangan sampai tempat kalian kotor, dan harus saling menghargai. Percaya atau tidak, hidup kita akan selalu berdampingan dengan alam lain. Sekian cerita dari saya. Kalau ada salah, mohon dimaafkan. Sekian cerita Kamis malam pada hari ini. Jika kalian ada kisah mistis yang ingin diceritakan, kirim cerita kalian lewat email yang ada di deskripsi di bawah ini. Dan nantikan cerita Kamis malam selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.